Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NPM 20030038313, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang pajak dan zakat. Mayoritas muslim di Indonesia pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Nah, tetapi terkadang sebagian orang berpendapat bahwa zakat gugur kewajibannya ketika kita sudah membayar pajak. Padahal zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki harta jika sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam menentukan hukum terkait kemaslahatan umum, yaitu seperti pajak, hal tersebut dapat diambil dari salah satu kaidah fikih, yaitu kemaslahatan umum lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus. Kaidah itulah yang menjadi dasar rujukan pemungutan pajak. Telah kita ketahui bersama ya teman-teman, pajak itu untuk sangat andil dalam masalah pembangunan, seperti kita butuh dana untuk apa, itu dari hasil pajak. Jadi sangat bermanfaat. Definisi pajak dalam Islam yaitu disebut dengan jizyah. Menurut bahasa, jizyah atau upeti ialah sebutan untuk pengeluaran yang dibuat untuk biaya para kafir zimmi. Sedangkan definisi zakat berasal dari kata zakah yang merupakan isim masdar yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh berkah, terpuji, dan berkembang. Nah, secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diserahkan kepada orang yang berhak. Landasan kewajiban untuk membayar zakat berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 103, dan surat Al-An'am ayat 141. Hadis yang menjadi dalil kewajiban zakat diantaranya yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, yaitu Islam dibangun atas 5 rukun. Yang pertama, syahadat kepada Allah, yaitu syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua, yaitu menegakkan sholat. Yang ketiga, zakat. Dan yang keempat, puasa. Terakhir, menunaikan ibadah haji. Berbicara tentang masalah pajak, sebenarnya tidak ada aturan khusus dalam Islam. Bahkan sejak zaman Nabi pun secara umum tidak ada. Nah, tetapi sebagai ketaatan kita kepada negara, ada sebuah penjelasan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Beberapa pendapat ulama, terdapat perbedaan mengenai pajak dalam Islam. Pendapat ulama yang pertama yaitu menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin telah dibebankan oleh zakat. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Pendapat ulama yang kedua mengenai pajak yaitu para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan. Ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah yang pertama Imam Ghazali, yang kedua Imam Syatibi, dan yang ketiga Imam Ibnu Hazm. Nah, mungkin teman-teman sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.